Udah sarapan? Udah, Pak. Oke, kalau gitu kita tes ya dengan yel-yel kita. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Luar biasa untuk kalian. Oke. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk memulai aktivitas kita hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Mikael, silakan pimpin kawannya untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menuju segala dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan belajar hal yang baru. Apa itu yang baru itu? Ya, mungkin di zaman sekarang ini kalian tidak asing dengan yang namanya artificial intelligence atau bahasa sehari-hari kita mungkin itu sering disebut dengan AI, tulisannya AI. Ada yang pernah dengar itu? Hah? Pernah? Pernah. Di mana? Di sosial media banyak sekali ya. Jadi apa itu sebenarnya si AI? Nah, AI itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kecerdasan artificial. Jadi untuk mengenali itu ada beberapa tahapan. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang konsepnya. Apa itu konsepnya? Kita mulai dari berpikir komputasional. Ya, memang kalau AI ini tidak terlepas dari komputer. Ya, walaupun tidak 100% menggunakan komputer, tidak harus memakai komputer, tapi secara persepsi kita AI itu sangat erat kaitannya dengan komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu, nah, ada yang tahu kira-kira apa itu berpikir komputasional? Mungkin kalian karena ini masih baru, jadi masih meraba-raba ya, benar ya? Oke, kita akan coba menjawab itu dengan sebuah permainan. Ada yang suka bermain? Ada yang suka bermain? Ada yang suka bermain? Kalau suka bermain kita akan mulai permainan. Tapi Bapak lupa sesuatu ya. Kita belum absen ya. Oke, saya absen dulu. Ada yang nggak hadir kawan kita? Ada. Namanya silakan tunjuk tangan. Mikael. Halo Mikael. Prita. Widya. Mana Widya? Tanpa keterangan ya. Hafiz. Nurleli. Rifki. Vega. Gilda. Raffi. Wahyu. Nini. Azwar. Agatha. Alwi. Kalin. Vina. Ini kemana? Pulang kampung. Hah? Besok dia pulang? Oke. Erni. Rafa. Dika. Tober. Kenapa kamu sini Tober? Ada yang lucu. Oke, balik lagi kita ke materi. Jadi nggak kita bermain? Oke, jadi di sini kita sudah
duduk sesuai dengan kelompok seperti biasanya ya. Oke. Jadi permainannya apa itu permainannya? Mari kita lihat. Cekidot. Nah, ini permainannya. Misi rahasia pemecah masalah. Jadi hari ini kalian, setiap tim kalian itu bayangkan diri kalian masing-masing itu adalah detektif. Ada tahu itu kartun apa? Tahu Pak? Apa? Siapa? Naruto? Apa? Bukan kan? Siapa? Detektif Conan. Oh iya Pak. Nah, detektif Conan. Jadi Conan ini memang suka mencari, memecahkan rahasia-rahasia yang belum terpecahkan. Jadi itulah permainan kita hari ini. Misi rahasia pemecah masalah. Bagaimana permainannya? Tentu ada masalahnya. Katanya memecahkan masalah kan harus ada masalahnya ya. Jadi masalahnya adalah ini dia. Apa ini? Siapa yang suka mie goreng? Semua suka mie goreng? Ya Pak. Oh, mak, itu satu orang nggak tunjuk tangan, kamu nggak suka mie goreng? Sudah Pak. Kenapa? Oh, jadi Pak, kenapa dengan mie goreng ini, Pak? Nah, Bapak bertanya, kalian kan suka makan mie goreng ini. Ada yang pernah buat mie goreng? Siapa yang pernah buat mie goreng? Oke, enak buatan mie goreng kamu siapa, Miguel? Enak? Nggak bisa lah nanti buatan ke Bapak ya. Oke, jadi misi kita adalah mencari cara urutan-urutan membuat mie goreng. Jadi mie goreng itu kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada, langsung ada mie goreng itu ya, nggak ada ya. Ada proses pembuatannya, betul? Nah, jadi tugas kalian itu adalah menuliskan langkah-langkah proses pembuatannya setiap kelompok. Jadi setiap kelompok Bapak bagi nanti kartunya. Kalian tuliskan langkah-langkahnya di sini, oke? Langsung Bapak bagi aja ya. Nanti di situ ada yang paling atas namanya kelompok. Itu diisi nama-nama anggota kalian. Yang hadir nggak usah ditulis ya, Nak. Nah, di situ coba tolong fokus ke kartunya. Ada 2 kolom yang harus kalian isi. Tapi untuk kerja kelompok ini kalian isi yang sebelah kiri yang ada tulisan hasil diskusi kelompok. Kira-kira bisa? Bisa? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke, silakan. Waktunya nggak lama-lama ya, Nak. Waktunya 10 menit aja. Kira-kira ada yang bertanya? Kalau ada yang kebingungan, boleh silakan angkat tangan. Bertanya. Kamu? Iya, ada yang bertanya? Oh, enggak.
cek satu-satu dulu langkah-langkah yang sudah kalian buat ada berapa langkahnya. Coba dimulai dari kelompok yang sama. Berapa? 8. Kamu? 22. Kamu? 9. 13. Kenapa bisa berbeda-beda ya? Padahal tujuannya adalah membuat mie goreng saja, tapi langkahnya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah kartu algoritma. Nah, kartu ini itu isinya langkah-langkah membuat Indomie atau membuat mie goreng. Membuat mie goreng. Jadi ini adalah isinya langkah-langkah membuat mie goreng. Jadi di sini sudah ada setiap kartunya itu adalah perintah-perintah yang sudah mendetail. Jadi ini Bapak bagikan kelompok. Jangan dibuka dulu ya. Ini Bapak bagikan. Oke. Jadi di langkah-langkah ini, di kartu ini itu adalah algoritma membuat mie goreng. Boleh kalian buka. Coba kalian urutkan langkah-langkahnya itu dari mulai pertama sampai selesai. Baru ditulis di kolom yang sebelahnya. Coba pegang. Coba perhatikan Bapak dulu ya. Coba kalian angkat dulu kartu hasil diskusinya. Kartu hasil diskusinya silakan diangkat dulu. Nah, itu kan ada kolom yang kosong ya sebelah kanan ya. Ya, itu dituliskan di sebelah kanan yang kosong itu sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan yang ada di kartu itu. Oke? Iya, itu mana yang kosong ini. Nah, oke, silakan kerjakan. Diurutkan, dibuka aja lah inputnya. Diurutkan dari mulai nomor 1. Ada yang kesulitan? Bisa? Kalian? Dibuka aja lah kliknya dibuka aja. Kliknya dibuka aja. Nah, bisa kalian buka ini. Mana yang sudah bagi nomor 1 mana? Nomor 2 mana? Nanti langsung ditulis di kartu hasil diskusinya.
20, 19. Udah siap? Udah siap? Oke. Siapa di sini yang yakin mie-nya paling enak? Tunjuk tangan. Yang yakin mie buatan kelompoknya paling enak? Tunjuk tangan. Kenapa ragu-ragu kalian? Kalian nggak yakin sama diri kalian sendiri? Oke. Hah? Kenapa kalian nggak ada yang tunjuk tangan? Ayo. Nggak berani orang ini. Kayak mana kokinya ini? Jadi, oke, dengarkan bapak dulu, fokus ke depan dulu. Jadi untuk di kartu itu ada berapa langkahnya? 7. Tuh? Berapa? 7. Ada berapa? 7. Berarti masih lengkap kartunya. Oke. Kalau yang kalian resep yang kalian buat tadi ada berapa langkahnya? Kelompok ini kelompok 8. Kalian kelompok berapa? 13. 9. 22. Beda-beda ya? Beda-beda ya? Kok bisa cuma 7 Pak langkahnya Pak? Nah, sekarang coba kalian amati secara bersama itu di kolom yang kiri dan kanan itu di mana kira-kira persamaannya dan perbedaannya. Nah, jadi kalau sudah kalian sambil kalian diskusikan sambil kalian amati, sedikit Bapak menjelaskan. Jadi setiap untuk mencapai sebuah tujuan itu, nah langkahnya boleh berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, tetap satu. Jadi sekarang selanjutnya Bapak mau mengetes yang sudah kalian urutkan. Oke. Mungkin di sini berbeda-beda urutannya, yaitu tergantung pengalaman kalian bagaimana cara kalian memasak Indomie. Yang penting hasilnya sama, minyak tetap nah, tapi kita buktikan, mari kita buktikan bersama-sama. Oke. Yang nomor 1, coba kelompok 1. Apa yang kalian tuliskan yang sebelah kanan ya, jangan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Hah? Airnya direbus dulu. Oke. Kelompok 2. Yang sebelah yang ada di kartu yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan yang dibacakan. Ulangi dari kelompok 1. Yang sebelah kanan yang dibacakan. Silakan dibacakan nih. Iya. Sediakan bahan air, mie instan dan bumbunya, baru dan telur dan ada yang oke, berarti itu ya disediakan bahannya dulu lah. Berarti ada yang sama jawabannya nomor 1 itu, coba tunjuk tangan. Oke, boleh dibacakan yang nggak sama. Coba yang ini kamu Mikael, apa nomor 1? Mie direbus. Kapan mie datang? Belum disediakan kan? Jadi yang betul itu adalah pertama sediakan mie-nya, baru kemudian kalian kapan mie-nya datang? Belum ada. Jadi di situ di kartu kan ada mie disediakan, berarti itu duluan tersedia dulu bahannya. Bahannya ada mie, ada bumbunya, ada lainnya. Itu dulu kita sampaikan. Itu harus disediakan dulu. Selanjutnya yang nomor 2, kalian campurkan mie dengan kelompok Karin, Leli, coba dibaca nomor 2. Masukkan mie instan ke dalam. Ada yang sama? Kelompok lain ada yang sama? Sama? Iya. Yang nomor 2. Iya, nomor 2 yang kalian tulis. Iya. Masukkan mie ke dalam air mendidih hingga matang. Setelah bahannya tersedia,
baru itu yang kita lakukan. Ada lagi selain itu jawabannya? Kalian? Apa yang kedua? Bacakan dulu. Bisa lagi? Apa nih maksudnya? Jadi yang betul itu adalah masukkan mie ke dalam air mendidih. Boleh langsung dinomori di kartunya itu, boleh nggak? 1, 2 di kartunya udah ada. Yang udah kalian pegang kartunya yang warna merah. Nah, boleh dibuat nomornya di situ. Baru kemudian yang nomor 3 langkahnya. Nomor 3. Setelah kita sediakan bahannya, baru kemudian kita masukkan mie ke dalam air mendidih, baru yang nomor 3. Apa yang kita lakukan? Coba kelompok 1, bacakan yang nomor 3. Atau pisahkan dengan air mendidih dalam Tiriskan atau pisahkan mie dengan air yang mendidih. Ada yang lain jawabannya? Kalian apa jawabannya? Nak? Siapkan bumbu. Oke, siapkan bumbu. Tapi kalian dari awalnya langkahnya sudah ngasih ya, Nak, ya? Bisa nggak kalian dilanjutkan? Masukkan bumbu baru jadi udah kalian masukkan ini baru disediakan. Nah, ini caranya. Karena ini ada persiapannya. Apa? Sampai sejauh ini yang bertahan, yang benar urutannya masih kelompok berapa ini? Nanti kelompok 1, baru kelompok 4. Hampir bertahan urutannya. Kalian selanjutnya apa? Yang nomor 3. Siapkan bumbu selagi menunggu matang. Nah, yang ini tiriskan. Baru selanjutnya ini boleh ya? Ini kan ada 2. Dia siapkan bumbu selagi menunggu. Ini tidak akan berpengaruh dengan hasilnya. Kenapa? Mau itu disiapkan bumbunya duluan, mau ditiriskan duluan, hasilnya tidak berpengaruh gitu. Jadi itu bisa opsional yang mana yang duluan. Selanjutnya, nah ini langkah selanjutnya yang menentukan benar atau salahnya. Nomor 4. Silakan dibaca. Kelompok 1. Siapkan bumbu selagi menunggu mie matang. Oke, kelompok 4. Tambahkan bahan pelengkap seperti tomat, dan daun seledri. Stop. Nah, stop dulu ya. Tambahkan bahan pelengkap Seperti tomat dan bumbu dan daun seledri. Pertanyaannya, udah dicampur belum mie-nya dengan bumbu? Hah? Oke, jadi yang masih bertahan kelompok 1. Oke, selanjutnya apa lagi langkahnya? Tambahkan bahan pelengkap seperti tomat, bawang, dan daun seledri. Udah dicampurkan. Nah, Sama aja. Sama aja. nomor 5. Oh, campurkan mie dengan bumbu kari belum datang. Benarnya itu, Nak? Oh iya, benar ya kawan-kawan. Yang kelima mereka adalah campurkan mie dengan bumbu hingga merata. Benar. Oke. Baru selanjutnya nomor 6. Tambahkan bahan pelengkap seperti tomat, bawang, dan daun seledri. Oke, betul. Nomor 7. Mie goreng berbentuk dihidangkan. Oke, luar biasa kelompok 1. Jadi yang berhasil menjadi pemecah masalahnya adalah kelompok 1. Kita beli ongkos dulu semangatnya ya, oke? Yeay. Luar biasa. Sekali lagi. Luar biasa. Apakah yang lain gagal? Tidak, Nak. Yang lain tidak gagal. Hanya saja belum tepat. Boleh dicoba lagi nanti membuat mie yang enak lagi, oke? Bisa kira-kira mencoba lagi membuat mie yang enak? Bisa, Pak. Kita beri plus kalau bisa. Luar biasa.
berpikir komputasional tadi. Nah, jadi ada kesimpulannya. Jadi berpikir komputasional itu bukan tentang komputer, bukan hanya tentang komputer, tapi tentang logika atau penalaran. Kemudian yang kedua poinnya melatih alur pikir yang terstruktur. Jadi kalian kerjakan sebenarnya sesuai logika kalian tulis. Jadi tidak ada acuan-acuan lainnya selain yang kalian pahami aja, sebenarnya gitu. Selanjutnya adalah menjadi fondasi untuk masa depan. Di era digital, kemampuan untuk berpikir logis dan terstruktur sangat dibutuhkan. Berpikir komputasional mempersiapkan anak-anak untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif. Jadi sebenarnya teknologi itu adopsinya itu adalah dari cara berpikir manusia. Jadi diterapkanlah ke teknologi tadi, namanya aja AI, kecerdasan buatan bahasa Indonesia. Jadi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam komputer. Jadi dasarnya itu bukan langsung ke komputer. Jadi cara berpikir kita dulu yang kita paham, yang kita normalkan itu cara berpikir kita dulu. Bagaimana cara kita berpikir secara normal. Oke, silakan ini dicatat, Nak. Nggak nampak ya? Oke, nanti Bapak share aja nanti. Siap berlatih lagi? Siap, Pak. Tapi ini untuk di rumah saja ya, karena waktu kita sudah habis. Nah, ini silakan dicatat. Bisakah kalian menemukan langkah-langkah untuk memasak nasi dengan rice cooker? Nah, ini yang paling sering kita kerjakan. Betul nggak? Ada yang suka membantu ibunya? Ini yang perempuan ini, kalau nggak suka membantu ibunya ini, waduh. Tahu rice cooker? Tahu. Masak-masak itu ya. Coba, silakan dicatat. Udah? Oke, Bapak berharap nanti tugasnya dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Nggak paham kira-kira di sini tentang pengertian dari berpikir komputasional tadi? Berpikir secara logika. Jadi gitu ya. Apa itu? Berpikir komputasional? Berpikir logika. Berpikir logika, berpikir secara logika. Jadi secara simpelnya gitu. Berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logika atau secara nalar. Secara nalar. Jadi berpikir secara yang seharusnya. Oke? Oke, untuk rumus sudah selesai. Jadi tugasnya tadi mana? Biar kumpul. Oke. Itunya nggak usah
aja, dibawa pulang aja. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengambil setiap pelajaran yang kita peroleh tadi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Oke, silakan saya